آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para rawuh, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali mengkaji warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis beliau, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita mempelajari hadis beliau ini seakan-akan kita melihat beliau, bercengkrama dengan beliau, menemani beliau. Dikatakan oleh al-Imam kepada al-Imam Ibnu Mubarak, ya Ibnu Mubarak, ala tastawahishu, wahai Ibnu Mubarak, sampean itu enggak merasa kesepian tah? Sampean itu di kamar enggak merasa kesepian? Mbok yo main-main. Kata al-Imam Ibnu Mubarak, kaifa astawahishu, bagaimana saya merasa kesepian, bagaimana saya merasa sendiri. Wa ana ma'a hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan saya itu belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-Imam Ibnu Mubarak ketika mempelajari hadis Rasulullah, beliau seakan-akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kecintaan al-Imam Ibnu Mubarak kepada Rasulullah. Begitu pula kita, yang mana mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis-hadis beliau, warisan beliau, Allah Subhanahu wa taala menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan kita dengan beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man yuhibbu, seseorang itu besok pada hari kiamat akan bersama orang yang dicintainya. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suri tauladan di dalam kehidupan kita di dunia. Jadi Kanjeng Nabi punika teladan bagi kita di dalam kehidupan dunia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Para rawuh, bapak ibu yang ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini masih di dalam bab disunnahkan untuk memberi berita gembira dan mengucapkan selamat kepada orang lain. Yang mana kita masuk pada hadis
ke-711. Wa an ibni Sumasah qala, beliau berkata, hadarna Amr ibn As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil mauti fabaka tawilan. Kita itu menghadiri, berkunjung kepada Amr ibn As ketika beliau tersebut itu hendak meninggal. Jadi Ibnu Sumasa berkunjung kepada Amr ibn As ketika di akhir-akhir hayatnya. Maka beliau menyaksikan Amr ibn As menangis panjang sekali, nangisnya sedih. Wa hawwala wajhahu ilal jidar, maka pada waktu itu Amr ibn As punika boten purun kepanggih kali rencang-rencangipun, akan tetapi beliau menghadapkan wajahnya ke dinding. Nah niki ditakoi kali datang riwayat lintune niki ditakoi, wahai Amr ibn As, sampean itu kenapa? Sampean wedi mati ta? Terus Amr ibn As, ma khauful maut. Saya tuh enggak takut mati. Lakinnani akhafu ma ba'dahu. Akan tetapi yang saya khawatirkan itu apa yang terjadi setelah mati. Niki dados Amr ibn As niku khawatir dengan perkara-perkara yang akan dihadapi beliau setelah kematian. Nah, Utsman ibn Affan nggih ngoten. Dados Utsman ibn Affan punika bilih menawa ningali kuburan berbis milih. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasanya kuburan tersebut itu adalah awwalu makanin fil akhirah. Jadi tempat yang pertama di akhirat itu adalah alam barzah, di kuburan. Idza najah, apabila seseorang itu di alam barzahnya, di alam barzahnya tersebut itu selamat, maka dia akan selamatnya. Dados para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr ibnu As punika ketika di akhir hayatnya sedih sekali, nangis kepikiran kali perkara-perkara yang akan dihadapi setelah kematian. Faja'ala ibnuhu yaqul, maka anak beliau Abdullah ibn Amr ibnu As berkata, ya abata, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikata. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kabar gembira kepada engkau dengan hal ini dan itu, ya. Terus bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan berita gembira engkau dengan surga? Bukankah Rasulullah SAW memberikan berita gembira kepada engkau dengan ampunan? Terus Amr ibn As punika kan nggih pemimpin kaum muslimin, datang ke Mesir. Nah niku kan rencangi Muawiyah. Lah Muawiyah punika niku salah satu keutamaanipun merupakan pasukan yang pertama kali berperang di atas lautan. Niku pasukan ingkang dipimpin oleh Muawiyah kali Amr ibnu As. Lah Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Sahih Bukhari nate ngendika, awwalu jaisin yahzuna fil bahri maghfurun. Pasukan umatku yang pertama kali berperang di atas lautan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Atas para rawuh para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr bin As niku mengingatkan, "Ya abati, ya abata, wahai bapakku, bukankah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu telah memberikan berita gembira kepada jenengan? Kenapa jenengan khawatir? Kenapa jenengan sedih?" Maka Amr ibnu As akbala biwajhihi, menghadap kepada anaknya dan orang yang hadir pada waktu itu. Mulai noleh dados awalin niku menghadap ke tembok, lajeng ketika dikabari demikian oleh Abdullah niku menoleh kepada para pengunjungnya. Faqala, maka beliau berkata, "Inna afdhala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Sesungguhnya perkara yang paling afdol, yang paling baik untuk kita siapkan dalam keadaan ini, yaitu dalam keadaan menjumpai kematian, itu adalah syahadat. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Atas para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr ibnu As berkata bahwasanya bekal yang terbaik, perkara yang paling baik untuk kita siapkan menghadapi kematian itu adalah syahadat, itu adalah keislaman kita. Napa malih bilih menawa tiyang punika mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatipun. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa sapane wong ingkang akhir ucapane niku la ilaha illallah, ucapan terakhirnya itu di dunia la ilaha illallah, niku bakal masuk surga. Atas para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki bekal yang paling baik. Bekal yang paling baik menghadapi kematian adalah syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lah, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng Amr ibnu As punika berkata, "Inni qad kuntu ala atbaqin salasin." Dalam kehidupan saya itu saya mendapati 3 periode, 3 periode, 3 keadaan. Laqad ra'aituni, dahulu saya itu beranggapan, saya melihat wama ahadun asyadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini. Dahulu itu saya melihat, saya berpendapat atau saya mendapatkan diri saya adalah orang yang paling benci dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Amr ibnu As punika riyen niku sangat benci kalih Kanjeng Nabi sadereng mlebet Islam. Wala ahabba ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Dan tidak ada sesuatu yang paling saya inginkan dan paling saya sukai pada waktu itu melebihi saya bisa memegang Rasulullah SAW, bisa mengepung Rasulullah SAW, kemudian saya bunuh. Terus walau mittu ala tilkal hal lakuntu min ahli nar. Kalau seandainya dalam keadaan demikian itu saya meninggal,
niscaya saya itu akan masuk ke dalam neraka, pasti masuk neraka. Terus para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amr ibnu As itu kan pemuka kaum para tiang pintere tiang Arab. Jadi orang pintere kaum Arab salah satunya adalah Amr ibnu As. Oleh karena itu di dalam riwayat yang lainnya Amr ibnu As punika ketika Sulhul Hudaybiyah ini kan di tahun ke-6 Hijriah. Dia berucap, waduh, Sulhul Hudaybiyah ini ketika terjadi perjanjian kesepakatan antara kaum musyrikin, kaum Quraisy dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika Rasulullah itu pulang ke Madinah bersama para sahabatnya, Amr ibnu As kepikiran kepikiran apa? Kepikiran bahwasanya Muhammad besok akan menguasai kota Mekah. Kepikiran. Terus mikir Amr ibnu As niku, nah iya, saya itu ikut berperang melawan Muhammad di dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, gak berhasil mengalahkan Muhammad. Ini nanti ini setelah Sulhul Hudaybiyah, setelah perjanjian ini, kemungkinan besar mereka akan menguasai kota Mekah. Lajeng kalau seandainya penduduk Mekah itu semuanya masuk Islam, saya tidak akan masuk Islam. Saking getinge, saking bencine kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuman pripun carane? Kalau Mekah itu sudah dikuasai oleh orang-orang muslimin, terus saya harus bagaimana? Kan ngoten kan. Akhirnya pun para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr ibnu As punika mantuk dateng kaume, datang keluargane, kemudian ngajak mereka bicara. Ya kau man ana, wahai keluargaku, wahai baniku, wahai kabilaku, saya itu siapa? Terasi kaumi, bahwasanya engkau itu adalah orang yang memiliki pemikiran cerdas di antara kita. Pokoknya kita niku manut kalian jenengan. Terus nyirasaken bahwasanya menurut anggapan Amr ibn As ini Rasulullah Muhammad itu nanti bakal menguasai kota Mekah. Kalau kota Mekah ini berhasil mereka kuasai, kita akan belain, kita akan dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu menurut hemat saya terus Amr ibn As niku, ayo kita keluar dari kota Mekah. Ayo kita pergi ke Najasyi, Raja Najasyi. Kita minta perlindungan kepada beliau. Habasa Najasyi ini kan datang Afrika. Akhirnya pun para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr ibnu As punika beto keluargane, beto kerabat sanak-sanake, dan tidak lupa mengumpulkan barang berharga untuk diberikan kepada Raja Najasyi. Nah, kebetulan barang berharga pada waktu niku ukir-ukiran relief niku Pak. Terus enten relief ukir-ukiran ngoten niku. Lajeng dikumpulaken tindak dateng Habasya minta perlindungan. Niki Kanjeng Nabi Muhammad SAW tasik datang kota Madinah. Lah, ketika Amr ibnu As punika sudah sampai ke Najasyi, sampun napa nggih? Disambut kali Najasyi dengan baik, gini. Tiba selang beberapa hari niku enten utusane Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngajak
Raja Najasyi melebet ke dalam agama Islam. Amr ibnu Sinten ngoten niku. Raja kan wekdal Sulhul Hudaibiyah niku kan Kanjeng Nabi kan apa? Ngirim surat-surat. Nggih, ngirim surat ke Persia, ngirim surat ke Romawi, ngirim surat ke Bahrain. Di antaranya adalah ngirim surat ke Raja Najasyi yang di Habasyah. Lah, para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enten utusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajak Raja Najasyi melebet ke dalam agama Islam. Akan tapi waktu itu Amr ibn As dereng ngertos bilih menawa Raja Najasyi niku purun melebet Islam. Akhirnya pun para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amr ibn As punika ngobrol menghadap ke Raja Najasyi malih. Bicara, Raja Najasyi berkata, "Apa yang sampean bawa sebagai hadiah untuk saya?" "Wahai Raja Najasyi, ini saya membawa ini." Akhirnya Raja Najasyi niku tertarik, seneng. Lajeng Amr ibnu As punika merasa mendapatkan angin. Wah, ini Raja Najasyi sudah senang dengan saya ini. Akhirnya pun para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr ibnu As niku minta sesuatu kepada Raja Najasyi. "Wahai Raja Najasyi, tolong serahkan utusan Muhammad kepada saya. Mereka itu telah membunuh pemuka-pemuka kita di Arab sana. Tolong serahkan kepada saya, biar saya bunuh." Raja Najasyi ini kan melebet Islam, menerima ajakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebet Islam. Akhirnya Amr ibnu As punika dipukul sembarangan ya sampean itu, dipukul sampai hidungnya itu berdarah. Para bapak ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun, "Kenapa wahai Raja Najasyi? Mereka itu telah membunuh pemuka-pemuka saya. Kenapa saya dilarang untuk membunuh mereka?" Terusnya Raja Najasyi, "Akafarta billadzi jaa alaihi namus alladzi jaa ala Musa wa ala Isa?" Sampai itu kufur ta? Sampai itu tidak percaya ta dengan seseorang yang didatangi malaikat Namus, yang mana malaikat Namus itu juga datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Terus para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terpukul akhirnya. Loh, kok bisa? Terus awale Amr ibnu As punika merasa mendapatkan angin, akan tetapi ketika mendapatkan fakta bilih menawa Raja Najasyi niku purun melebet Islam, kaget. Akhirnya bingung para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Amr ibnu As, "Atubayuni alal Islam?" Apakah sampean itu mau membaiat saya dengan Islam? Iya. Terus para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat tersebut Amr ibnu As itu mulai bimbang, mulai bingung. Aduh, Raja Najasyi sudah masuk Islam. Akhirnya mantuk betok keluargane malih, mboten ngucap napa-napa, mboten ngomong napa-napa, datang keluargane, "Ayo mulih ten Arab." Ditanggeti kali keluarga, "Gimana hasilnya? Apa yang terjadi?" Meneng mawon Amr ibnu As punika. Akhirnya mantuk datang kota Makkah punika para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Amr ibnu As punika pada awal tahun 8 Hijriah niku berangkat ke kota Madinah untuk membaiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika menuju Madinah kepanggih Khalid ibnu Walid, juga ingin membaiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dados para rawuh para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses hidayah itu mahal. Proses hidayah niku mahal. Amr ibnu As yang pinter. Khalid ibnu Walid niku tiyang pinter. Akan tetapi untuk memeluk agama Islam, untuk mengucapkan kalimat syahadat, perlu keadaan-keadaan tertentu supaya mereka itu masuk Islam ya. Terus awalnya niku merangi Kanjeng Nabi, berusaha membunuh Kanjeng Nabi dalam jangka waktu yang sangat lama kan ngoten kan. Nah, Amr ibnu As niku kan nggih sampun dados pemuka kaum pada waktu itu ya. Ingin membunuh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam perang Uhud, Khalid ibnu Walid berhasil memukul tentara kaum muslimin ya. Sampai-sampai ditanya, Khalid ibnu Walid sampai itu dulu kemana saja kok gak masuk Islam gitu loh. Anyotannya. Padahal sampai itu orang pinter, sampai itu orang cerdas, pemimpin suatu kaum. Kenapa sampai itu tidak masuk Islam? Terus Khalid ibnu Walid, gharrana falsafatu kibarina. Kita itu tertipu dengan pemikiran orang-orang tua di antara kita. Kan Abu Sofyan, Abu Jahal, dia kan gunting kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu tertipu. Adapun Amr ibnu As mboten pura masuk Islam karena dia tersebut itu memiliki kedudukan di dalam masyarakat Quraisy. Kan ingin mempertahankan kedudukannya sehingga dia itu tidak mau masuk Islam. Baru setelah dalam keadaan terpukul demikian, mantun digepuk oleh Raja Najasyi, akhirnya bimbang dan sadar purun melebet Islam. Padahal itu yang pinter kan ngoten. Artinya pun para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah niku boten memandang cerdas boten cerdase tiyang. Sepinter apapun orang itu berpikir, sehebat apapun kecerdasan orang tersebut, bila menawa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, nggih mboten angsal hidayah. Mboten tunduk marang Allah Subhanahu wa taala. Dados para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala punika memberikan kita hidayah, saged mlebet Islam, saged mempelajari Al-Qur'an, saged mempelajari sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya hal tersebut kita syukuri. Kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados ceritanya itu betapa banyak orang pintar akan tetapi tidak mendapatkan hidayah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amr ibnu As prosesnya lama. Khalid ibnu Walid nggih prosesnya lama. Benten kali Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman ibnu Affan. Lah, dados para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amr ibnu As punika riyen niku sangat benci kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'alallahu al-islama fi qalbi, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam di dalam hati saya, menghadirkan Islam di dalam hati saya, membuat saya senang terhadap Islam. Kan prosesnya enten mawon nggih. Kadang-kadang leren digebuk riyen baru mendapatkan hidayah. Maka nih, para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten mesti tiyang benjang dateng pondok niku nggih mendapatkan hidayah lajeng saged taat mboten mesti. Cuman bagaimana kita berusaha menghadirkan lingkungan, keadaan, teman-teman bagi anak-anak kita atau pribadi kita supaya semakin dekat dengan hidayah. Terus ketika mendengarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mendengarkan nasihat dari ustadz-ustadznya,
belajar membaca Al-Quran dan memahami hadis Rasulullah SAW itu bagaimana tujuannya supaya nanti anak kita mendapatkan hidayah. Sholat tinggi saged dijaga, berjalan di atas muka bumi niki sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Niku tujuan kula lan panjenengan sedanten mendidik anak kita baik di pendidikan pesantren maupun di pendidikan TPA. Adapun hidayah mangke niku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan doa. Lah, falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Islam di dalam hati saya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya itu mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fakultu, maka saya berkata, ubsut yaminaka fala ubayyika. Wahai Muhammad, julurkan tangan kananmu, maka sungguh saya akan membaiatmu. Saya akan membaiatmu untuk masuk Islam, supaya saya masuk Islam. Fabasata yaminahu faqabattu yadi. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku sampun kan niku awali kan Amr ibn As niku napa? Menjulurkan tangannya kan. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menjulurkan tangan juga, maka Amr ibn As itu menarik tangannya, kobat tuh. Jadi boten purun buka. Faqala, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, malaka ya Amr, ada apa dengan engkau wahai Amr? Ada apa denganmu? Ada apa? Qultu, maka Amr ibn As niku berkata, aradtu an astaritoh, saya itu akan membaiatmu, akan tetapi saya memiliki syarat. Terus Amr ibn As niku tiang pinter para rawuh. Jadi mau masuk Islam dengan satu syarat wahai Muhammad. Qala tastaritu madza? Terus Kanjeng Nabi, sampeyan iku mau memberi syarat apa? Qultu an yaghfirali, saya itu memberikan syarat supaya saya anyughfaroli, supaya saya itu diampuni dosa-dosanya. Terus pinter para rawuh, pinter. Terus Amr ibn As niku yang mana sepanjang perjalanannya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku diutus kalian Allah sampai pada 8 Hijriah niku kan nggih memusuhi Kanjeng Nabi kan. Bagaimana ketika dia masuk Islam itu dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku minta ampunan kepada Allah damel piyambakipun. Lajeng terus Kanjeng Nabi para rawuh, ama alimta, apakah sampean gak ngerti annal islama yahdimu makana qablahu, saat temani Islam, sesungguhnya Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Artinya apa? Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Kalau sampean masuk Islam, maka dosa-dosa sampean sebelum Islam itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha, dan sesungguhnya hijrah juga menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu makana qablah, dan sesungguhnya haji juga menghapus dosa-dosa sebelumnya. Tanya kan. Dados hijrah taubat niku saged menghapus dosa-dosa sebelumipun. Haji juga, umrah juga ya. Jadi tabil umrah bil umrah. Maka ikutilah umrah satu dengan umrah yang lainnya. Kenapa? Karena umrah tersebut itu bisa menghapus dosa di antara kedua umrah tersebut. Begitu pula haji.
Maka pada waktu tersebut para rawuh, ketika Amr ibnu As itu mendapatkan kabar demikian, ya. Jadi kalau sampai masuk Islam, dosa-dosa sampai akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya Amr ibnu As, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu tidak ada seorang pun yang lebih saya cintai dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Amr ibnu As niku sangat cinta kali Kanjeng Nabi. Wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada orang yang lebih terhormat, lebih berwibawa, lebih saya kagumi dibandingkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiku an amla'a aini minhu ijlalallah. Saking kagumi kali Kanjeng Nabi, Amr ibnu As punika boten wantun tidak berani memandang melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dados para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tiyang niku macam-macam. Enten cintane dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika digambarkan, diungkapkan dengan pemandangan Kanjeng Nabi terus. Kanjeng Nabi ngeten. Sehingga apa yang terjadi? Dari orang-orang tersebut kita bisa mengetahui apa? Ciri-ciri fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasul itu enggak gemuk, enggak tinggi juga enggak pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jenggotnya lebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kalau jalan cepat, ya. Niku dari orang yang mengagumi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan mengungkapkannya sering melihat Kanjeng Nabi. Ada sebagian sahabat tersebut mengungkapkan pengagungan terhadap Kanjeng Nabi, bukan pengagungan nggih, menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika sampai boten wantun ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados nunduk ngeten mawon. Dan diantaranya adalah Amr ibnu As. Ya. Dados karena saya itu mencintai Kanjeng Nabi, saya sangat menghormati Kanjeng Nabi, sampai saya itu tidak mampu, tidak berani mengangkat mata saya untuk melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu, kalau saya itu ditanya dan diminta untuk mensifati, menjelaskan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saya nggak akan mampu, nggak pernah melihat Kanjeng Nabi saya. Jadi kalau saya itu diminta untuk menggambarkan ciri-ciri fisik Kanjeng Nabi, saya nggak mampu. Li'anni lam akun amla'u aini minhu, karena saya itu tidak pernah melihat dengan mata saya kepada Kanjeng Nabi. Saking cintai datang Kanjeng Nabi, saking menghormati datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau mitu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah. Kalau seandainya pada waktu itu saya baru masuk Islam, saya itu seneng kali Kanjeng Nabi, saya itu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam keadaan demikian, terus beliau la rajautu, maka saya berharap an akuna min ahlil jannah, untuk dimasukkan ke dalam surga atau menjadi penghuni surga. Nah, dados para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaan yang pertama tadi itu Amr ibnu As itu merasa yakin kalau saya itu mati dalam keadaan pertama, dalam keadaan geting, dalam keadaan benci datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pasti saya akan masuk neraka. Akan tetapi ketika apa? Dalam keadaan begitu cinta,
taat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Amr ibnu As punika mengungkapkan la rajautu an akuna min ahlil jannah, maka saya berharap sekali mudah-mudahan saya menjadi penghuni surga. Artinya pun para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr ibnu As punika faham bahwasanya proses mlebet swarga niku berat. Mboten enten tiyang punika yang menjamin bahwasanya dirinya itu masuk ke dalam surga. Kecuali memang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Amr ibn As itu mendapatkan kabar berita sendiri pun, beliau tersebut niku mboten pede mlebet swarga. Kira-kira saya itu bisa masuk surga enggak ya? Nah niku keadaane tiang-tiang soleh para rawuh. Nggih. Keadaane tiang-tiang soleh mboten pede kali amalane kinten-kinten amalan punika saged membawa tiang punika mlebet swarga napa mboten? Aisyah radhiyallahu anha ketika dipuji oleh Abdullah bin Abbas ya. Wahai Aisyah, sampean itu bakal masuk surga. Sampean itu istri Rasulullah, mencatat wahyu dari mencatat hadis-hadis dari Rasulullah. Sampean itu bakal masuk surga. Napa terus Aisyah? La'alli nasiyan mansiyah. Mudah-mudahan saya itu menjadi orang yang lupa dan dilupakan amal yang dilupakan. Artinya apa? Enggak dihisab sama sekali. Khawatir keadaan yang saleh punika. Umar bin Khattab ketika hendak meninggal dipuji oleh Abdullah bin Abbas, diberikan kabar gembira, maka Umar bin Khattab tersebut itu pun merasa enggak pede. Dados para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan orang-orang saleh punika berusaha semaksimal mungkin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh, akan tetapi khawatir bili menawa amalan punika boten ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Bili menawa tiang punika merasa amalanipun boten ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala, tiang punika semakin greget ya Allah, semakin berharap, ya Allah mudah-mudahan amalanku ini diterima oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benten kali tiang yang ingkang pede, wah, saya sudah membangun masjid saya. Wis yakin masuk surga, yakin. Tidak ada orang soleh itu yang merasa aman. Tidak ada orang soleh tersebut itu yang merasa puas dengan amalannya, cukup dengan amalannya. Kalau ada orang yang merasa puas dengan amalannya tersebut, maka dikhawatirkan orang tersebut itu termasuk orang-orang yang amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup, yang penting saya bangun masjid, aman. Nanti tinggal berapa orang yang sholat ngoten misalnya. Yang penting saya bantu masjid aman. Mboten para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benten kali karaktere orang-orang yang soleh, merasa tidak puas dengan amalannya itu ya. Sehingga apa yang terjadi? Semakin semangat beramal ya. Membaca Al-Quran, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau udah enggak diterima ya. Ya Allah, nanti saya hafal Al-Quran itu udah enggak diterima. Jangan-jangan saya menghafal Al-Quran itu karena riya, kepengen dipuji oleh orang. Tak perbaiki niatnya, tak membaca lagi ya. Nah, niki Amr ibnu As nggih ngoten. Kalau saya mati dalam keadaan demikian, maka saya berharap mudah-mudahan saya tersebut menjadi penduduk surga. Niki keadaan nomor kali. Summa wulina asya'a. Kemudian sekarang itu di akhir hayat saya itu mendapatkan tampuk kepemimpinan.
Jadi diangkat mendapat kedudukan jabatan-jabatan. Ma'adri mahali fiha, maka saya nggak tahu bagaimana keadaan saya ketika melaksanakan jabatan-jabatan tersebut. Kan ngoten kan? Terus Amr ibnu As punika nalikane menjadi gubernur Mesir ya, di bawah kepemimpinan Muawiyah, Amr ibnu As punika kan nggih sami kali Muawiyah kan. Jadi satu tim ngoten lah ya. Satu tim, kemudian terjadi fitnah ya. Fitnah perang napa iku? Siffin kan ngoten kan? Perang kali Ali bin Abi Thalib. Kemudian nggih mimpin, bagaimana mimpin ini ku adil napa mboten ya. Tsumma wulina asya', kemudian kita itu menerima jabatan-jabatan. Sehingga saya itu nggak tahu bagaimana keadaan saya ketika saya itu menjalankan jabatan tersebut. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amr ibnu As punika pancen tiang pinter. Kepemimpinane niku nggih sae. Nah, Amr ibnu As punika nikah niku usia 12 tahun para rawuh. Usia 12 tahun sampun nikah. Dados enten riwayat 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Intine jarak antara Amr ibnu As kali anak pertamae niku namung 11 tahun. Jadi jarak pertama antara Amr ibnu As kali yugone niku namung 11 tahun. Ya, kita nggih umur 12 niku sampun nikah. Maksudnya apa di sini para rawuh? Nih Amr ibnu As niku nggih napa nggih? Nggih pancen pinter. Kepemimpinannya nggih sae. Oleh karena itu ketika apa? Sebelum Islam, Amr ibnu As itu kan nggih pemuka kan, sebagaimana saya jelaskan tadi, pemimpin kaumnya. Ya. Diaju-ajukan oleh kaumnya. Sehingga ulinal asya'a ma'adri mahalifiyah. Saya mendapatkan jabatan-jabatan dan saya nggak tahu bagaimana keadaan saya di dalam menjalankan jabatan tersebut. Fa idza ana mittu fala tashabni naiha. Oleh karena itu, apabila saya meninggal, maka jangan ikut bersama saya naihah, orang perempuan yang mengikuti mayit naihah dalam keadaan menangis menggebu-gebu ya. Jadi dalam keadaan nangis menggebu-gebu, karena memang keadaan tiang Arab punika bila menawa ditinggal orang meninggal itu kebanyakan orang Arab wanitanya nangis menggebu-gebu. Ini dilarang. Wala narun, dan jangan mengikuti saya itu narun, api. Artinya apa di sini? Jangan menghidupkan lampu-lampu untuk menghormati saya. Fa idza dafantumuni, maka apabila kalian tersebut itu telah memendam saya, mengubur saya, fasyunnu aliyat turabu syannan, maka tutupi dengan tanah. Summa uqimu haula qabri qadramatun haru jazurun. Kemudian hendaknya kalian tersebut itu berdiri di sekeliling kuburan saya sepanjang selama unta itu disembelih kemudian dibagi-bagikan. Sapi nyembelih sapi setunggal sampai dibagi-bagikan niku pinten jam para rawuh? Sembelih dicel-cel lajeng dibagi-bagikan. Niku tiang Arab punika riyen niku kalau membatasi waktu itu dengan itu. Jadi ya kira-kira sapi satu lah atau unta satu disembelih kemudian dibagi-bagikan lah. Begitu pula di sini. Maka berdirilah kalian itu di sekitar kuburan saya sekitar waktu itu. Ya mungkin 1 jam 2 jam lah. Hatta astanisa bikum, sehingga saya itu merasakan kehadiran kalian. Wa andura madza urajiu bihi rusula rabbi,
dan saya bisa melihat apa yang akan terjadi dengan pertanyaan malaikat maut. Terus para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr ibnu As punika kepingin apabila keluarganya ketika sudah meninggal tersebut itu berdiri di samping kuburannya kemudian mendoakannya, Allahumma tsabbit wa tsabbit, Allahumma tsabbit waghfir lahu waghfir lahu waghfir lahu. Ya Allah, berikanlah orang yang ada di dalam kuburan ini ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, dan ampunilah dia. Niki sunnah. Jadi kita doakan bagaimana supaya mayat tersebut itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kubur. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita niku menyolati orang meninggal niki nggih kedah ingkang khusyuk, boten cepet-cepet nggih, didoakan yang panjang. Jadi ketika orang meninggal, Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu, lan lintu-lintu yang panjang diulang-ulang nggih mboten napa tujuan napa? Tiang punika pun meninggal, tiang punika badhe menghadapi janjinipun Allah Subhanahu wa taala di dalam alam barzakh, maka perlu untuk kita doakan dengan sungguh-sungguh sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mendoakan orang yang meninggal, Allahumma tsabbithu Allahumma tsabbithu Allahumma tsabbithu waghfir lahu waghfir lahu ya. Terus sepindah malih para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intine di dalam hadis punika Abdullah ibnu Umar ibnu As punika menjelaskan kepada Amr ibnu As bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan berita gembira kepada beliau untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.